guys, selamat datang di channel aku. Dan hari ini aku akan menceritakan kepada kalian tentang pemagang. Oke, pemagang untuk Kenshusei di Jepang. Langsung saja kita simak videonya. Oke, jadi kali ini kenapa aku ingin bercerita mengenai pemagangan pada kalian atau Kenshusei, Jishusei kepada kalian, karena aku saat ini sedang bekerja di Kumiai dan masih dalam 1 bulan bekerja. Oke, jadi ini adalah hal-hal yang aku dapatkan ketika aku bekerja di Kumiai. Yang pertama, jika kalian tertarik sebagai pemagang di Jepang, oke, dengan gaji yang 15 juta atau 14 juta seperti itu ya. Untuk yang selama ini aku handle, aku lihat slip gajinya mereka itu kurang lebih gaji untuk bersihnya dikurangi dengan apa tuh, itu 14 sampai 15 juta itu per bulan. Tapi itu udah lumayan banyak. Tetapi kalau yang tidak ada, kalau yang ada lemburnya itu ada, bahkan ya kemarin itu aku sempat tanya sama anaknya karena dia itu banyak lemburnya, jadi gajinya itu sampai 20 juta gaji bersih. Tapi itu gak tahu itu berapa lama ya, satu harinya mungkin sampai 2 jam. Jadi untuk para pemagang mungkin kalian tidak memerlukan yang namanya jalur PT yang terlalu tinggi, mungkin N5, dan kemampuan untuk skill yang dibutuhkan seperti misalkan pengelasan atau misalkan dalam perhotelan, konstruksi dan lain-lain. Itu hanya 2 itu kalian sudah bisa pergi ke Jepang ya. Namun yang perlu kita perhatikan ketika kita mau magang ya atau Kenshusei di Jepang, maka yang akan terjadi adalah di tahun pertama itu akan ada yang namanya tes, ujian Kisokyu atau ujian dasar, dan itu ada ujian tertulis dan ujian praktek seperti itu. Kemudian untuk tahun kedua dan tahun ketiga itu dijadikan satu, akan di akhir tahun ketiga itu akan diadakan tes baik yang tertulis maupun praktek, tetapi yang wajib itu praktek. Dan ketika kita ingin yang mengikuti yang tertulis, maka kita akan mendapatkan sertifikat khusus seperti itu. Yang tahun ketiga itu adalah yang biasa kita dengar sebagai sertifikat Senmonkyu atau sertifikat keahlian khusus ya setelah magang 3 tahun. Kenapa harus belajar seperti itu? Karena tujuan dari magangan adalah belajar sambil bekerja. Oleh karena itu ada tesnya seperti itu. Di tahun pertama nanti mungkin setelah 6 bulan lebih ya seperti itu, dan di tahun ketiga itu sebelum berakhir seperti itu. Jika kalian belum tahu, untuk para Kenshusei itu tidak boleh yang namanya bekerja part time. Misalkan pembuat roti seperti itu, maka dia hanya bisa bekerja di perusahaannya yang membuat roti itu saja. Misalkan dia ingin bekerja di tempat lain dengan Kenshusei, walaupun bekerja sebagai pembuat roti, tidak bisa, karena memang dia tuh fokusnya cuma di situ aja. Itu batas visanya, itu dia boleh tinggal di Jepang, kalian boleh tinggal di Jepang itu hanya berdasarkan tempat kerja yang kalian yang saat itu juga. Nggak boleh bekerja arubaito, nggak boleh misalkan seperti ini ya, ada orang Jepang seperti itu terus nawarin kita, tolong dong bantuin, ini ada padang kosong, aku bantuin ini untuk mengolahnya, nanti aku kasih segini gitu. Itu tidak boleh ya. Itu mungkin kelihatannya remeh-temeh seperti itu, tetapi itu nggak boleh sebenarnya ya. Kalian bisa dideportasi kalau misal sampai ketahuan seperti itu. Pokoknya mendapatkan penghasilan lain ya selain sertifikat Asahi Card-nya ya, selain Kenshusei yang kalian laksanakan. Ketika kalian sini, kalian masuk ke Jepang, kalian itu akan masuk ke namanya Kenshu Senta atau tempat
pembelajaran bahasa Jepang lagi seperti itu. Jadi nanti akan masuk selama 1 bulan dan itu yang menanggung biaya itu sudah ada ya. Jadi kalian tenang saja, nanti tinggal masuk saja dan belajar bahasa Jepang lagi, direview lagi selama 1 bulan sebelum nanti akhirnya akan masuk ke Jepang untuk sebelum nanti masuk ke tempat kerja kalian yang sudah direncanakan seperti itu. Jadi masuk ke Jepang dulu, kemudian selama 1 bulan akan ada namanya Haizuko atau pembelajaran tadi ya di Kenshu Center. Dan kemudian setelah perusahaannya siap menerima kalian, maka mereka akan menerima kalian dengan memberikan orientasi dan mengenalkan perusahaan, shift kerjanya seperti itu. Kalian akan mulai bekerja setelah diberitahu oleh perusahaan bahwa kalian akan mulai bekerja pada saat tertentu. Jadi untuk tahun pertama itu mungkin akan berkurang 1 bulan ya untuk berada di Kenshu Center karena harus belajar bahasa Jepang selama 1 bulan di Kenshu Center. Masalah Hoken atau asuransi kesehatan. Jadi ya ada perusahaan ya yang tidak memberikan asuransi kesehatan kalau kalian nggak mau, tapi nanti kalau ada apa-apa kita yang kena masalah. Karena misalnya asuransi kesehatan ya, asuransi kesehatan untuk Hoken itu nanti gunanya itu untuk apa? Misalnya kita sakit nih, flu kayak demam kayak apa kayak yang remeh-temeh sampai yang sangat gede gitu, misalnya kayak kecelakaan kerja atau apa seperti itu, maka bisa ya dengan Hoken itu atau asuransi kesehatan itu menanggung biaya 70% yang sedangkan kita hanya membayar sekitar 30%-an saja seperti itu. Jadi akan sangat ya, jadi kita tidak akan membayar 70%-nya itu ya, hanya membayar 30%-nya saja. Dan karena biaya kesehatan di Jepang itu sangat mahal, akan sangat direkomendasikan kalau kalian mengikuti aturan perusahaan. Tapi kebanyakan dari perusahaan itu ini ya membuat kalian itu masuk Hoken seperti itu. Tenang saja. Jadi untuk kalian yang sakit itu tidak perlu khawatir ya dengan biaya yang sangat mahal, karena Hokennya itu sudah ada dan kalian bisa memanfaatkan Hoken itu kalau misalnya memang kalian terkena suatu penyakit atau ada apa tidak sehat seperti itu dengan kalian. Jangan takut untuk pergi ke rumah sakit seperti itu. Mungkin bagi kalian yang terbiasa di Indonesia milik kamar sendiri, nanti di Jepang biasanya kalian tidak akan memiliki kamar sendiri, atau misalnya kamarnya sendiri tetapi untuk rumahnya itu bersama-sama dengan Kenshu Setachi yang lainnya. Ini kenapa seperti itu ya? Jadi dari perusahaan itu bisa menyewakan kalian satu rumah seperti ini misalnya ya. Ini misalnya ruangan ini saja ya, ini buat naruh futon, naruh baju seperti itu. Ini saja misalnya biayanya kalau di kota itu mungkin kota yang bukan Tokyo seperti itu mungkin 4 mang seperti itu masih bisa dapat, atau 3 mang seperti itu. Kalau misalkan yang lebih pelosok desa mungkin sampai 3 mang ada seperti itu, atau bahkan 2 mang lebih sedikit seperti itu. Tergantung dari situasi bangunannya. Kalau misalkan bangunannya baru ya mahal, karena apa? Karena bersih, sangat-sangat higienis seperti itu. Tapi kalau misalkan rumahnya yang tua, yang memang kalian sudah tidak apa-apa dengan hal itu, maka mungkin akan lebih murah. Akan tetapi karena biaya untuk menyewa apartemen di Jepang itu sangat mahal, misalnya 12 juta, 15 juta untuk satu rumah saja atau satu kamar saja seperti itu. Maka dari itu karena perusahaan kalian yang menanggung biaya tersebut, sebisa mungkin ya kalian itu bersama-sama seperti itu, dan itu juga tentu saja akan menekan untuk pengeluaran kalian selama 1 bulan untuk biaya sewa apartemen. Itu jauh akan lebih murah ya, karena Kenshusei itu gajinya lebih sedikit ya daripada gaji standar atau jinjin di Jepang seperti itu. Maka akan lebih baik kalau kalian bersabar atau membiasakan diri dengan hidup bersama dengan orang lain. Mungkin kalian pernah dengar
dengar tentang orang-orang yang kenshusei atau sudah magang di Jepang kemudian mendapatkan uang berapa puluh juta atau bahkan sampai beratus juta gitu kan, orang Indonesia seperti itu. Nah, ada yang namanya Nenking. Nenking sendiri itu jadi ya kita itu wajib ya bayar Nenking atau bank pensiun, dan ini tuh besarannya berbeda-beda tergantung dari gaji yang kalian dapatkan. Untuk aku sendiri itu Nenkingnya 1 bulan tuh dari gaji ya kotor ya dipotong 2 jutaan seperti itu, 2 mang lebih seperti itu ya. Jadi setiap bulan kita bisa membayar uang pajak itu sama uang Nenking ya, uang asuransi uang Nenking selama 1 bulan itu 2 mangan misalnya. Nenking ini berkaitan dengan uang yang akan kalian cairkan karena kalian itu tidak akan pensiun di Jepang. Seperti misalnya kalian hanya ambil 3 tahun seperti itu. Kan kenshusei itu wajib 3 tahun di Jepang seperti itu kan. Nanti setelah kalian selesai selama 3 tahun dan Nenking itu kalian sudah bayarkan selama 3 tahun itu, maka kalkulasikan saja. Mungkin ya sepertinya tidak 100% Nenkingnya itu akan cair ya, tetapi berapa aku kurang paham ya berapa banyak ya, sorry. Jadi tidak semuanya tetapi bisa dicairkan, jadi dikalkulasikan saja. Misalnya 70% nya 2 juta seperti itu kan, nanti 400 misalkan dikalikan 3 tahun seperti itu. Nah, itu adalah uang yang kalian akan dapatkan ketika kalian pulang ke Indonesia setelah magang di Jepang selama 3 tahun. Jadi asal usulnya itu adalah seperti itu ya, karena Nenking itu dibayarkan oleh kita sendiri. Jadi kita tuh bukan mendapatkan uang secara cuma-cuma, itu uang yang sudah kita bayarkan pada tahun-tahun sebelumnya selama berada di Jepang seperti itu, karena kita tidak pensiun di Jepang seperti itu kan. Oke, untuk selanjutnya misalnya nih selama di tengah perjalanan selama 3 tahun di Jepang, terus kalian ada keinginan untuk pulang, misalnya orang tua kalian ada yang meninggal seperti itu. Jadi untuk kenshusei itu boleh ada ya peraturannya itu boleh ya, tergantung kumiainya tentu saja kan. Misalnya ada orang tua kalian yang meninggal, misalnya orang tua benar-benar keluarga utama kalian yang meninggal, terus kalian aku pengen pulang nih seperti itu kalian bisa saja pulang ke Indonesia. Akan tetapi kalau misalkan hanya aku pengen pulang, kangen rumah gitu ya, itu pada dasarnya tidak diperkenankan oleh perusahaan yang mempekerjakan kalian. Peraturan perusahaannya memang seperti itu, dan ini berbeda dengan Tokutegino. Kalau Tokutegino itu sudah pekerja ya, atau Shurobisa sudah bisa bekerja, maka memang haknya dia kalau mau pulang silahkan, tergantung dari peraturan perusahaan. Jadi sudah ngomong ke perusahaan dulu untuk Tokutegino ya, udah ngomong ke perusahaan aku mau pulang nih sekian lama, kemudian balik lagi, kemudian perusahaannya mengaksesi tanggal tersebut selama berapa lama tersebut, maka dia boleh pulang, tetapi dengan biaya pribadi seperti itu ya, karena itu adalah urusan pribadi, maka tidak ditanggung oleh perusahaan seperti itu. Untuk di tahun pertama dan di tahun ketiga ya, ingat tahun pertama dan tahun ketiga, jadi itu ada yang namanya Ichigo kenshusei Ichigo ya. Ichigo itu tahun pertama, dan untuk Nigo itu tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi Ichigo tahun pertama, Nigo itu tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, untuk dari Ichigo ke Nigo tersebut dan tahun pertama ke tahun kedua itu berarti namanya Shikaku Henko. Ichigo ke Nigo intinya dan pertama ke tahun kedua itu berubah ya, lebih ribet untuk syarat kepanjangan Zairyu Card-nya. Zairyu Card itu apa? Zairyu Card itu adalah kartu tanda penduduk kalian selama berada di Jepang, pengganti visa. Seperti sebenarnya mirip dengan visa tapi bukan visa ya. Kalau visa kan kalian yang ada di paspor seperti itu, tapi Zairyu Card itu adalah seperti izin tinggal kalian ya, KTP-nya kalian, identitasnya kalian selama
hidup di Jepang, tapi bukan untuk short term yang lumayan lama ya, karena biasanya Seiyu Card itu untuk satu periode 1 tahun atau misalkan 3 tahun atau 5 tahun seperti itu. Jadi tidak short atau tidak terlalu pendek jangka waktunya berada di Jepang seperti itu. Jadi dari Ichigo Kanigo tadi, misalkan dari perpanjangan Seiyu Card kalian itu mepet nih, misalnya 1 bulan atau misalnya 2 bulan kurang seperti itu. Jadi untuk dari Ichigo Kanigo tadi dan tahun pertama, tahun kedua saat kalian menjabat Kenshu ya, menjalani Kenshu, ketika perpanjangannya lama ya seperti itu, giri-giri atau mepet banget waktunya dari masa berlaku Seiyu Card-nya. Misalnya gini, aku masuk ke Jepang di tahun 2025 Januari tanggal 1, kemudian masa Seiyu Card-nya itu selama 1 tahun, berarti tahun depan berarti 1 tahun berarti Desember tanggal 31 ya gitu ya, dari 2025 sampai 2006 sebelum 26 pas misalnya. Nah di akhir tanggal 31 Desember ini kan masa berlaku izin tinggal kalian habis nih. Nah kalau misalkan izin perpanjangan Seiyu Card kalian itu terlambat, maka prosesnya itu akan semakin lama gitu ya kan. Itu memakan waktu sekitar 1 bulan kalau cepat banget, atau 2 bulan ya, paling amannya 2 bulan itu. Jadi kalian itu tidak ya bisa bekerja kalau status kalian dari Seiyu Card-nya belum kasih yang baru gitu ya, belum menerima yang baru seperti itu ya. Jadi ini mohon diperhatikan ya untuk tahun pertama. Dan misalkan untuk tahun ketiga ya, kalau misalkan tahun ketiga mau lanjut menjadi Sanggo atau tahun keempat dan tahun kelima Kenshusei, ataupun pindah ke Tokutegi no ya seperti itu, intinya adalah dari Ichi ke Mi. Nah jadi ini kan tahun kedua dan tahun ketiga, kemudian ke Sanggo itu Kenshusei ya tahun keempat dan kelima, ataupun setelah 3 tahun Kenshusei kalian bosan pengen Tokutegi no, pindah ke Tokutegi no. Terus kalian Seiyu Card-nya itu terlambat untuk Shinsei atau aplikasinya, perpanjangannya, dan kalian tidak mendapatkan Seiyu Card baru sebelum masa Seiyu Card kalian yang lama itu waktu berlakunya habis, maka kalian terancam tidak bisa bekerja di Jepang. Tapi untungnya kalian itu bisa di Jepang selama 2 bulan ya, selama kalian sudah mengaplikasi izin perpanjangan yang baru seperti itu. Boleh tinggal di Jepang, boleh kalian nggak pulang ke Indonesia, akan tetapi kalian itu nggak bisa kerja. Sedangkan kalian berada di Jepang itu butuh bayar listrik, gas, air, apartemen, makan, terus nengking, semuanya kalian harus bayarkan. Jadi ini sangat-sangat sayang ya, sangat berbahaya buat kalian kalau misalkan kalian tidak memiliki uang. Maka perlu diperhatikan untuk masa berlaku dari Seiyu Card kalian tadi, oke? Misalnya kalian ada kumiai orang Indonesia, maka kalian boleh itu ngecat orang Indonesia kumiainya. Kumiai itu apa? Jadi seperti ini. Untuk di Indonesia itu kalian tuh punya LPK, lembaga yang mengirim kalian untuk bekerja atau Kenshusei di Jepang kan. Nah setelah kalian di Jepang itu nanti ada yang mengurusi kalian, itu namanya kumiai. Jadi kumiai itu adalah badan yang mensupport ya untuk para Kenshusei yang berada di Jepang supaya dalam kehidupannya itu tidak ada masalah, misalnya dengan pihak perusahaan atau dengan pihak yang lain, atau misalnya dengan urusan Seiyu Card itu yang ngurusin itu bukan kalian sendiri tetapi orang kumiai seperti itu. Tadi kalian itu bisa bertanya pada senseinya, misalnya Sensei, masa Seiyu Card kita udah habis, tolong diperpanjang seperti itu. Mungkin saja dari mereka orang kumiainya sibuk dan
karena saya juga ini ya, karena aku juga bekerja di Kumiai, jadi sudah tahu rasanya seperti apa walaupun masih sebentar. Itu sibuk ya, sibuk, jadi kadang kelupaan seperti itu, karena yang nggak urus itu bukan cuma 1, 2, 3, 10 orang, tapi sampai ratusan orang seperti itu. Makanya sibuk. Dan kita ini kayak para Kenshusei boleh ya ngomong ke pihak Kumiai-nya kalau masa berlaku Seiyuka kita sudah mau habis, seperti itu. Oke, jadi itu mungkin sekitar seputar tips-tips atau mengenai sharing tentang Kenshusei. Jadi Kenshusei di Jepang, kalau pemagang di Jepang, kalau misalkan kalian tertarik untuk memagang di Jepang, semoga informasi yang telah aku sebutkan itu berguna untuk kalian. Semoga kalian bisa menjadi berhati-hati lagi ketika berada di Jepang, ketika kalian sudah memutuskan untuk magang di Jepang, karena magang di Jepang itu memang mendapatkan uang yang lebih banyak daripada di Indonesia. Akan tetapi bahasa Jepang ini juga dia butuhkan untuk kebudayaan Jepang. Kita juga harus belajar lagi berkomunikasi dengan orang Jepang, menyesuaikan diri lagi di tempat yang baru dengan iklim yang berbeda, seperti itu ya. Bukan hal yang mudah kalau boleh aku jujur, seperti itu. Jadi untuk kalian yang memang terbiasa untuk pergi jauh seperti itu, bekerja sendiri, oke, kalian bisa berada di Jepang, kalian mungkin bisa stay di Jepang, kalian bisa bertahan di Jepang. Akan tetapi jika kalian terbiasa diurusin semuanya oleh orang tua kalian, oleh kakak kalian, atau bahkan oleh adik kalian, maka kalian itu tidak cocok untuk berada di Jepang, karena di Jepang itu kalian harus melakukan semuanya mandiri ya, kecuali Kumiai tadi ya, Kumiai itu bisa mensupport kalian untuk berbagai macam hal. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. See you next video, bye bye.